Alhamdulillahilladzi fataha babas sa'adah liman aradal husna wa ziyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segenap para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, para kiai, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan seluruhnya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, terkhusus kepada sahibul bait, guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga guru kita bersama Kiai Haji Abdul Muttalib, Kiai Haji Abdul Syukur, dan beliau-beliau yang mulia seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau yang mulia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia. Kita duduk di tempat ini bukan sembarang duduk. Kita duduk di tempat ini untuk taqarrub ilallah, untuk mahabbah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita duduk di tempat yang mulia ini untuk mengenang, mengingat, memperingati daripada haul seorang arif billah, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengajak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad dan istiqamah di jalan Allah, yaitu ad-da'i ilallah Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Kita tidak sezaman dengan beliau. Mungkin di antara kita ada yang belum pernah memandang daripada wajah beliau, belum pernah bermujalasah duduk bersama beliau. Tetapi jangan khawatir wahai hadirin, majlis kita di malam hari ini tersambung kepada Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam perkataannya beliau mengatakan mahabbatuhum sa'adah, cinta kepada orang saleh itu akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berapa banyak orang yang mereka itu tidak memiliki amal banyak, mereka sholatnya biasa saja, bacaan Al-Qur'annya biasa saja, ibadah-ibadah yang lain pun biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka ke maqam yang paling tinggi, ke kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena di dalam hati mereka cinta kepada aulia Allah, di dalam hati mereka cinta kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya setiap malam dan setiap saat hati para wali-wali Allah senantiasa dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nama kita ada di dalam hati mereka, karena seringnya kita duduk bersama mereka, seringnya kita bermujalasah bersama mereka,
seringnya kita memandang wajah mereka, seringnya kita bertawassul kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita di dalam golongan orang-orang saleh. Sampai dikatakan, illam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbaha bil kirami falahu. Kalau kita belum bisa menjadi orang saleh, kalau kita belum bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka jangan khawatir, ikuti jejak mereka, hadir di dalam majelis-majelis mereka, tanamkan di dalam hati kita cinta kepada mereka. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapa yang dia cintai. Maka pertanyaan besar di malam hari ini, tanyakan kepada diri kita, renungkan dalam kehidupan kita, siapakah yang kita cintai di dunia ini? Siapakah yang kita agungkan di dunia ini? Apakah kita mengagungkan kemewahan dunia yang hanya sesaat? Apakah kita mengagungkan daripada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sebaliknya, kita mengidolakan daripada mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kecintaan kita kepada mereka akan menjadi asbab kita tersambung kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan magam atau kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan bersantai, bukan dengan bermalas-malasan, tetapi mereka mendapatkan magam yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala bil ijtihad, dengan kesungguhan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita haulkan di malam hari ini, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad. Apa yang beliau dapatkan berupa magamul wilayah, tidak pemberian begitu saja, melainkan karena kesungguhan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti daripada jalan datuk beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti jalan daripada abahnya, abahnya mengikuti jalan daripada abahnya terus ke datuknya, terus bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkumpullah dalam diri Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad keilmuan yang luar biasa, magam wilayah yang luar biasa, dan kedekatan yang sangat istimewa kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta akhlakul karimah yang mulia. Sehingga dikatakan as-sadatul alawiyah, para kaum alawiyin itu mereka diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dikatakan manfatahul ilm la tafuthul adab. Mereka dah al-ba'alwi, kalau mereka tidak menjadi orang yang alim, maka mereka akan dijadikan seorang yang beradab. Wa manfatahul adab la tafuthul mihrab. Kalau mereka tidak menjadi seorang yang memiliki adab yang tinggi, maka mereka adalah ahli ibadah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wirathatan min jaddihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada warisan mulia datuknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwasanya inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut namanya orang saleh, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada kita. Kita lihat di majelis ini, subhanallah, luar biasa. Ketika kita masuk ke dalam majelis ini, apa yang kita rasakan? Sakinah wal waqar.
Yang kita rasakan adalah ketenangan di dalam hati kita. Mungkin di rumah kita memiliki problem, permasalahan yang sangat banyak, permasalahan yang tidak terselesaikan. Tapi jangan khawatir, berkah kehadiran antum semuanya di Majelis Hal Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, semua urusan antum akan selesai. Amin, amin, amin. Karena mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendoakan daripada orang-orang yang mendatanginya. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wafat, hanya jasad mereka saja yang berpindah, tetapi mereka ahya'un fi kuburihim. Mereka hidup di alam kubur mereka. Mereka mendoakan daripada orang-orang yang berziarah kepada mereka, termasuk di malam hari ini. Kita duduk di tempat yang mulia ini menghadiri haul daripada beliau. Kita mendapatkan barokah daripada doanya Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Maka subhanallah, luar biasa. Kalau kita menyebut namanya orang soleh saja satu kali, akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah berapa banyak nama wali-wali yang kita dengar ketika kita duduk di dalam majelis hall ini. Tadi di dalam manaqib disebutkan beberapa nama wali-wali yang sangat luar biasa. Kemudian di dalam majelis ini juga disebutkan dan diceritakan daripada manaqib-manaqib beliau yang mulia. Subhanallah, luar biasa. Maka duduknya kita di tempat ini adalah kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Kita yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad untuk duduk di tempat ini. Sehingga pulangnya kita daripada majelis ini, subhanallah, barokah majelis akan kita dapat. Barokah majelis bukan hanya kita yang akan merasakannya, tetapi anak cucu kita juga akan mendapatkannya. Bahkan orang-orang yang mungkin berhalangan untuk hadir di malam hari ini, mereka juga tidak akan luput barokahnya haul di malam hari ini. Karena apa? Telah memandang daripada wajah kita yang hadir di dalam majlis haul yang mulia ini. Ibadallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, cinta kepada orang-orang saleh. Tanamkan di dalam hati anak-anak kita cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan di keluarga kita idola untuk di dalam rumah kita adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di zaman ini banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Kita lihat pemuda-pemudi di zaman ini, subhanallah, luar biasa, sangat menakutkan. Akhlak mereka hancur luar biasa. Apa sebabnya? Karena mereka jauh dari kebaikan. Maka dari itu, kita wahai para orang tua, jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Bagaimana caranya? Ajak anak-anak kita duduk di dalam majelis-majelis yang seperti ini. Masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Masukkan anak kita ke madrasah-madrasah. Masukkan anak-anak kita ke TPA-TPA. Apa kata Nabi Muhammad? Di dalam hadisnya kata Rasulullah, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Didiklah anak-anakmu tentang 3 hal, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, hubbu nabikum, cinta kepada nabinya. Kenalkan Rasulullah kepada anak kita. Kenalkan Rasulullah kepada istri kita. Jadikanlah akhlaknya Rasulullah hidup di dalam rumah kita. Karena dikatakan bahwasannya barang siapa yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai sandaran hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Banyak orang di zaman ini mengaku saya cinta kepada Nabi Muhammad, saya rindu kepada Nabi Muhammad, saya umatnya Nabi Muhammad. Tapi apa buktinya? Kebanyakan di antara kita hanya bisa berucap,
bermanis lisan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi hasya wa kalla, nggak ada buktinya. Hati kita nol dari pada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sampai diceritakan dulu ada seseorang di dalam tidurnya, ketika dia tidur dia melihat ada sekelompok manusia yang sedang berkumpul. Kemudian dia mendengar dari kerumunan orang tersebut, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Akhirnya didekatin. Kemudian orang ini bertanya, "Ada apa kok rame-rame kumpul?" Dijawab, "Ada Rasulullah di dalam." Akhirnya orang ini masuk, betul, ternyata di dalam kumpulan tersebut ada Rasulullah. Akhirnya di dalam mimpi orang ini memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah." Rasulullah tidak menoleh. Kata orang ini, "Oh, mungkin Rasulullah nggak dengar." Dipanggil lagi untuk yang kedua kali, "Ya Rasulullah." Rasulullah masih juga belum menoleh. Akhirnya orang ini dari depan memanggil Rasulullah dengan suara yang agak keras, "Ya Rasulullah." Apa yang terjadi? Rasulullah menoleh kemudian membuang daripada pandangannya. Akhirnya orang ini heran. Di dalam mimpinya dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau mengenali umatmu satu persatu melebihi daripada kenalnya seorang ibu kepada anaknya?" Betul. "Tapi apakah kamu tidak mengenaliku ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku nggak kenal siapa kamu." Akhirnya terbangun daripada tidurnya, orang ini menangis. Keesokan harinya orang ini mendatangi gurunya, kemudian bertanya, "Wahai guru, tadi malam saya bermimpi Rasulullah. Tapi celakanya di dalam mimpi tersebut Rasulullah tidak mengenaliku. Rasulullah membuang pandangannya dariku. Aku minta tolong kepadamu wahai guru. Apa penyebabnya?" Akhirnya sang guru berkata kepada muridnya, "Berapa kali kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap hari?" Maka dijawab oleh sang murid, "Saya tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi saya cinta kepada Nabi Muhammad." Kata sang guru, "Betul, kamu cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cintamu kepada Nabi Muhammad memerlukan bukti. Dan apa buktinya? Engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad." Akhirnya setelah pulang dari rumah gurunya, dia perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari dia jadikan lisannya basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hingga suatu ketika di tengah-tengah dia membaca solawat, dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi tengah duduk berada di tengah padang pasir yang sangat luas. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggil nama orang tersebut dari belakang. Kemudian ketika orang ini menoleh ke belakang, ternyata yang memanggil adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seketika itu juga pemuda ini bangkit di dalam mimpinya, kemudian mendatangi Rasulullah, mencium tangannya Rasulullah, memeluk Rasulullah sambil menangis. Berkata pemuda ini di dalam mimpinya, "Ya Rasulullah, seminggu yang lalu saya bermimpi berjumpa denganmu, memanggil engkau, tapi engkau tidak menoleh, bahkan engkau membuang pandangannya dariku. Tapi hari ini aku mendapatkan kejutan, engkau tiba-tiba memanggilku, ya Rasulullah. Dari mana engkau mengenaliku ya Rasulullah?" Subhanallah, kata Rasulullah, "Bisababi salawatika." Dengan sebab salawatmu yang setiap hari engkau baca kepadaku, maka aku kenal kepadamu wahai anak muda. Jadi subhanallah, salawat adalah identitas kita untuk kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bersalawat, maka Nabi Muhammad tidak akan kenal dengan kita. Kalau kita tidak mau bersalawat, bagaimana kita nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti ketika di padang mahsyar semua manusia dalam keadaan kebingungan, semua manusia dalam keadaan ketakutan, hingga akhirnya datanglah sekelompok manusia kepada Nabi Adam alaihi salam.
Kemudian sekelompok manusia ini berkata, "Ya Adam, anta abal bashar, isfa' lana indallah." Wahai Adam, engkau adalah nabi yang pertama, engkau adalah bapaknya manusia, tolong beri kami syafaat. Apa yang terjadi? Kata Nabi Adam, saya tidak berani. Allah pada hari ini sedang murka. Coba kamu pergi kepada Nabi Musa. Akhirnya datang sekelompok ini kepada Nabi Musa sambil berkata, "Ya Musa, anta kalimullah, isfa' lana indallah." Wahai Musa, engkau adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat, berdialog dengan Allah di Bukit Tur Sina. Tolong beri kami syafaat. Apa kata Nabi Musa? Allah sedang murka dan saya tidak berani. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi daripada Nabi Allah Ibrahim. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim meminta syafaat. Begitu juga Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Isa minta syafaat. Begitu juga Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan sekelompok orang ini, bingung mau kemana, sudah tidak ada tujuan, dalam keadaan ketakutan yang luar biasa di padang mahsyar, terdengar suara, "Ana laha, ana laha." Saya yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Ternyata setelah dilihat, suara itu adalah suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika itu mereka sekelompok orang ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersujud dengan sujud yang sangat lama hingga Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Nabi Muhammad belum mengangkat kepalanya hingga akhirnya sampai ke panggilan yang ketiga, baru Nabi Muhammad mengangkat kepalanya sambil meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? "Ya Allah, ummati, umatku ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang menjadi permintaanmu, dan berikanlah syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah." Dan Rasulullah akan diberikan apapun oleh Allah sampai Rasulullah itu senang. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Pangkat, jabatan, kedudukan, surga yang paling tinggi? Tidak. Yang diminta oleh Rasulullah adalah semua umatku masuk ke dalam surga. Itu permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Ketika berada di jembatan Shiratal Mustaqim, tempat yang sangat menakutkan, lewat satu persatu umatnya Nabi Muhammad berada di pinggir jembatan Shiratal Mustaqim mengangkat tangannya, "Allahumma sallim li ummati." Ya Allah, berilah keselamatan kepada umatku yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim ini. Hingga akhirnya ketika semua umatnya Nabi Muhammad telah lewat jembatan Shiratal Mustaqim, semua umatnya Nabi Muhammad sudah masuk surga dan tidak ada yang di neraka satupun, baru Nabi Muhammad masuk surga yang terakhir. Itulah kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bahkan tidak sampai di situ saja, wahai hadirin. Ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril dan malaikat Israel. Kemudian pada saat itu Rasulullah bertanya, "Wahai Israel, kamu datang untuk silaturahim atau datang untuk mencabut nyawa?" Kata malaikat Israel, "Saya datang kepadamu yang pertama silaturahim, dan aku datang yang kedua kepadamu untuk mencabut daripada nyawamu."
Menangis lagi Rasulullah. Apa yang ditangisi oleh Rasulullah? Apakah beliau takut kehilangan dunia beserta isinya? Tidak. Yang beliau takutkan adalah kita umatnya. Tapi kata malaikat Jibril, jangan khawatir engkau wahai Rasulullah, umatmu yang istiqamah lurus berada di jalanmu, mereka akan selamat dari dunia hingga akhirat. Tenang baru Rasulullah. Akhirnya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah merasakan sakit. Apa kata Rasulullah? Wahai Israel, apakah seperti ini sakitnya dicabut nyawa? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling lembut, ini adalah cara yang paling halus, cara yang tidak pernah aku gunakan kepada siapapun. Menangis lagi Rasulullah. Wahai Israel, maka bagaimana dengan umatku yang ahli maksiat? Maka bagaimana dengan umatku yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Angkat tangan lagi Rasulullah. Ketika detik-detik sakaratul maut, apa yang diminta oleh Rasulullah? Ya Allah, andai kata rasa sakitnya sakaratul maut yang paling halus seperti ini, maka bagaimana dengan yang paling dahsyat sakitnya? Maka tolong ya Allah, separuh daripada rasa sakitnya sakaratul maut umatku nanti, aku yang menanggung pada saat ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang cinta kepada umatnya melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka apa yang bisa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad selain al-mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad? Sampai dikatakan oleh Sayyidu Taifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, at-turuq ilallah kulluha masdudah illa ala man iktafa athar ar-rasul. Jalan menuju kepada Allah semuanya buntu, semuanya tertutup, kecuali bagi mereka orang-orang yang berjalan melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita bisa berjalan melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita memenuhi hati kita dengan rasa mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, wa hubbu ala baitihi, cinta kepada sanak keluarga famili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ahlu baiti kasafinatin nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Ahlul baitku, keluargaku, keturunanku ibarat kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik ke kapal tersebut, mereka akan selamat. Siapa yang nggak mau naik ke kapal tersebut, mereka akan tenggelam. Artinya, orang yang cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan dari dunia dan akhirat kepada mereka. Tapi bagi siapa yang di dalam hatinya ada rasa bughd, ada rasa benci kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kehidupan mereka akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lam tadhillu abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kata Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah keluargaku. Yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kalian akan selamat daripada dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, tanamkan di dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui keturunan-keturunan beliau yang sangat mulia. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua kepada anaknya, wa qiraatul Quran, mendidik anaknya dengan pendidikan agama,
mengajarkan anaknya Al-Quran, mengajarkan anaknya salat, memberikan pendidikan akhlakul karimah kepada anaknya. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi soleh sebab orang tuanya, dan anak juga menjadi durhaka karena sebab didikan orang tuanya juga. Makanya di sini diceritakan dahulu ada orang tua yang kurang satu langkah lagi dia akan masuk surga. Anaknya masuk ke dalam neraka. Kemudian ketika orang tuanya mau masuk ke dalam surga, apa yang terjadi? Anaknya berteriak dari neraka, "Ya Allah, saya tidak setuju kalau orang tua saya masuk surga." Akhirnya malaikat yang membawa kedua orang tuanya tiba-tiba berhenti. Kemudian ditanya, "Kenapa?" "Pokoknya saya nggak setuju, saya minta keadilan." Akhirnya dibawa, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pengadilan akhirat. Kemudian anak ini ditanya, "Kenapa kamu nggak setuju orang tuamu masuk surga?" "Karena mereka membiarkan aku masuk neraka." Kata orang tuanya, "Ya memang karena kamu nggak pernah sholat." Tapi apa jawaban sang anak? "Memang saya nggak pernah sholat, memang saya tidak pernah baca Quran, saya tidak pernah kenal dengan ulama, saya tidak pernah duduk di dalam majelis-majelis yang baik. Karena sebab apa? Orang tua saya tidak pernah mengajari caranya sholat. Orang tua saya tidak pernah mengajari saya Al-Quran. Orang tua saya tidak pernah menjelaskan tentang siapa ulama kepada saya, sehingga saya menjadi orang yang buta akan agama sampai saya besar hingga saya wafat." Akhirnya setelah diketahui penyebabnya, apa yang terjadi? Orang tua yang tadinya kurang satu langkah masuk ke surga, Allah perintahkan kepada malaikat itu ditarik masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sebab itu, ayo bersama-sama kita tanamkan di dalam diri anak kita pendidikan-pendidikan yang baik. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dan mengetahui daripada syariat Islam. Dan ini yang dilakukan, yang dimujahadahkan oleh Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad untuk mencapai maqam yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad, "Walzam kitab Allah wadba' sunnatan wabtad hadakallah bil aslafi." Lazimi Al-Quran, amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tiru kebiasaannya orang-orang saleh, lihat bagaimana akhlaknya Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, ikuti bagaimana kebiasaan daripada Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Maka apa yang akan kita dapatkan? Al-Fawz, kebahagiaan, keberkahan, kenikmatan dari dunia hingga akhirat. Ibadallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, marilah di majelis yang mulia ini kita tanamkan di dalam hati kita cinta kepada orang-orang soleh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Ahibbus salihin walastu minhum wa la'alla an anala bihimus syafa'ah." Kami cinta kepada orang soleh sekalipun kami adalah ahli maksiat. Kami belum bisa menjadi seperti beliau, tapi kami berharap barokah dari beliau. Kami belum bisa mengikuti akhlak beliau, tapi setidaknya dengan kami duduk di tempat yang mulia ini, Engkau rubah keadaan kami ya Allah. Engkau jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dan dapat mengikuti daripada jejak-jejak Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Begitu juga barokah daripada majelis ini pasti akan kita dapatkan. Jangan khawatir. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Maula Gresik, beliau mengatakan orang yang hadir di majelisnya orang-orang soleh, barokahnya itu pasti. Tidak sekarang, mungkin nanti. Mungkin bukan orang yang hadir, tetapi anak-anaknya akan diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu, jadikan di tempat yang mulia ini tempat untuk kita mengadu kepada Allah. Kita ini kosong, maka dengan kita berwasilah ke Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad sahibul haul, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah akan bersama Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Kita bersama Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad berjumpa dengan datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama, dan di akhirnya kita akan memandang daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari diri pribadi yang fakir akan ilmu dan akhlak ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin